Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Aryanto Nugroho dan keluarga. Saya hormati para sesepuh Bapak Asmono, Bapak dan Bapak yang lain yang tidak saya sebutkan satu-satu, dan juga para asatidz yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa bersilaturahim bersama di tempat Bapak Aryanto Nugroho untuk menghadiri acara majlis tahlil pada malam hari ini. Selawat serta salam tak lupa mari kita menyampaikan banyak hal karena sudah disampaikan secara Ustaz Ali maupun Ustaz Rusmana. Mungkin saya juga belum cara kalau dalam diumpamakan itu masih belum dapat lisensi ya. Masih belum dapat lisensi. Kalau orang punya motor belum punya timnya gitu. Lisensinya PD enggak? Daftar aja Mas. Makanya dalam kesempatan kali ini saya cuma mau berbagi cerita saja. Mudah-mudahan dalam cerita ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai pelajaran, untuk kita bisa jadikan sebagai pegangan untuk dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun yang ingin saya berbagi cerita yang mungkin saya yakin dari Bapak semua sudah pasti mendengar cerita ini ya. Cuma sekedar karena kita kan sebagai manusia, kita untuk saling mengingatkan kembali agar nanti bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Adapun kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sahabat Rasulullah SAW, yang mana tentu kita sudah kenal semua seorang sahabat Rasul yang bernama Umar ibn al-Khattab, yang mana beliau ada juga seorang khalifah Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang kita ketahui, sahabat Umar ini adalah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Dan dalam kisahnya sebelum masuknya Islamnya dia terkenal sebagai seorang yang sangat keras, seorang yang sangat keras dan begitu bencinya sama Rasulullah. Namun alhamdulillah diberkati doa Rasulullah SAW, akhirnya beliau mendapatkan hidayah dari Allah sehingga beliau menjadi seorang muslim. Dan ketika beliau menjadi seorang muslim pun dia menjadi seorang muslim yang benar-benar kuat, yang benar-benar teguh, sampai-sampai ketika pada zaman itu ketika seseorang itu sembunyi-sembunyi dalam menyatakan keislamannya, dia adalah orang yang terang-terangan menyatakan keislamannya. Padahal pada saat itu kaum kafir Quraisy itu begitu besarnya menyudutkan umat Islam pada saat itu. Nah, beliau ini termasuk satu-satunya sahabat yang pada saat itu secara terang-terangan mengakui keislamannya di depan semua orang, termasuk kepada kalangan kaum Quraisy pada saat itu. Hal ini membuat kaum kafir Quraisy semakin semakin galau, semakin marah, bisa-bisanya gitu ya. Dan ini akan menambah, dan bagi kalangan muslimin ini menambah suatu
keyakinannya semakin menambah keyakinan dan keimanan daripada kaum muslimin pada saat itu. Selanjutnya saya ingin di dalam kisahnya yang lain, sahabat Umar bin Khattab ini ketika sudah masuk Islam, pada saat itu putra Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ibrahim, ya saja. Ibrahim itu meninggal. Nah, pada saat dikuburkan ini ada sebuah kisah menarik ya. Ketika dikuburkan ini Rasulullah sendiri yang menguburkannya. Nah, ketika dikuburkan itu Rasulullah ini mentalkinnya, ya, ketika ditalkin itu, wahai anakku, jika nanti ya seperti talkin yang biasa ya, jika nanti ditanya marabbuka, maka jawablah Allah Rabbi, ya kan. Ditanya man nabiyuka, nah ketika ditanya man nabiyuka, jawablah nabiku adalah ayahku, ayahku Muhammad SAW. Nah, ketika mendengar ini sahabat Umar itu menangis. Nah, setelah selesai maka Rasulullah itu menanyakan, wahai Umar, kenapa engkau menangis? Maka dijawab, ya Rasulullah, ketika Ibrahim ini bisa menjawab bahwa nabiku adalah Muhammad, nabiku adalah ayahku Muhammad, lalu bagaimana denganku ya Rasulullah? Nah, saat itu Rasulullah itu seperti melihat ke masa depan ya, seperti melihat kejadiannya nanti. Engkau katakanlah, engkau adalah sahabatku, engkau adalah sahabatku, sahabat Rasulullah SAW. Nah, akhirnya selang waktu sampai akhirnya ketika di akhir hayatnya daripada sahabat Umar bin Khattab ini, ya, di akhir hayatnya sahabat Umar bin Khattab ini, beliau ketika dia dibunuh sama siapa namanya, Lu'lu' kalau nggak salah ya. Nah, ketika dikuburkan setelah selesai, nah sahabat Ali ini dia yang merupakan gerbangnya ilmu, karena memang dia memiliki ilmu-ilmu yang memang langsung dari Rasulullah SAW. Beliau ini diberikan ilmu oleh Rasulullah untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam kuburnya, di dalam kubur seseorang. Nah, dia sahabat Ali ini penasaran. Seperti yang kita ketahui, sahabat Umar ini adalah sosok yang sangat ditakuti. Jangankan orang kafir Quraisy, bahkan setan pun kalau di situ ada sahabat Umar itu pasti nyari jalan lain gitu lah ya, sampai begitu karismanya begitu besar, sampai setan pun nyari jalan lain ya. Sudah kita tahu ya, dari kita pernah dengar ya. Nah, si sahabat Ali ini penasaran, kira-kira gimana nih ketika dia menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ya. Makanya ketika setelah selesai dikuburkan, sahabat Umar selesai dikuburkan, nah sahabat Ali ini dengan izin Allah ya, atas dalam mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW, beliau mencoba menyaksikan apa yang terjadi di dalam kubur gitu ya.
Nah, selang beberapa saat, nah, beliau sahabat Umar ini didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Nah, pada saat itu ditanyalah dia sama sahabat sama malaikat Munkar dan Nakir itu. Sahabat Umar kalau ditanya kan, Marabbuka, man nabiyuka. Nah, saat itu Umar bin Khattab ya kan dia datang dalam penampilan yang menyeramkan gitu ya. Malaikat Munkar dan Nakir itu tampil dalam dalam suatu muka yang sangat menyeramkan. Nah, ketika ditanya Marabbuka, man nabiyuka, maka sahabat Umar ini langsung sontak marah dan langsung membentak oleh sama malaikat Munkar dan Nakir ini ya. Kamu tidak tahu siapa saya adalah Umar, sahabat Rasulullah SAW. Masya Allah. Satu-satunya nih mungkin kan. Kita kalau ditanya kalian bisa jawab seperti itu. Saya tambah 2 kali. Saya kan umatnya Nabi Muhammad. Saya temannya Pak Dirus. Ngaco malah dilempar ke neraka. Nah, dalam keadaan seperti itu, wahai Munkar Nakir, jangan pernah kau tambahkan lagi mukamu yang menyeramkan itu kepada orang-orang setelahmu. Misalnya dia memberi pesan seperti itu, karena pada saat itu mukanya menyeramkan, sama membuat sahabat Umarnya agak ketakutan, dan dia pun langsung mungkin karena itu kuasa Allah ya, karena kuasa Allah juga, dia pun membentak malaikat Munkar dan Nakir dan meminta dia agar jangan sampai menampilkan wajah menyeramkan seperti itu kepada orang-orang setelahnya. Ya, dan akhirnya mendengar cerita ini, sahabat Ali radhiyallahu an juga sangat kagum dengan dengan sahabatnya Umar bin Khattab ini ya. Beliau meninggal pun masih bisa memberikan manfaat kepada umat Islam ya, masih bisa memberikan manfaat, masih bisa memberikan Protes. Kepada umat Muslim. Ini salah satunya. Mati aja bisa somasi ya. Pledoi. Iya. Subhanallah, benar. Pledoi dulu ya. Eksepsi. Kalau kita kilas balik lagi dari kisah Umar bin Khattab ini, memang dia begitu teguhnya, begitu kuatnya untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mendapatkan keutamaan dan fadilah dan kemuliaan dari Allah seperti ini ya. Bahkan di cerita lain, mungkin kalau yang lihat kemarin ya yang kalau di bulan Ramadan dia kan tetap itu cerita Umar bin Khattab ya, sampai ketika gubernur Mesir pas itu ya, sahabat Amr bin As itu ya, anaknya kan dia karena kesombongannya dia mendolimi orang lain ya kan, mendolimi warganya yang di sana. Akhirnya dia pun warganya kok datang ke Madinah minta tolong sama Umar bin Khattab ya. Bagaimana ini ya Umar? Akhirnya sama Umar diperintahkan sahabat Amr bin As untuk datang ke Madinah. Nah, sampai di sana akhirnya sama sahabat Umar disuruh mukul di depan semua orang ya, benar-benar subhanallah. Begitu teguhnya sahabat Umar itu menjalankan sunnah dan tidak peduli itu apakah itu temannya atau siapa, dia tetap menjalankan sesuai apa yang ketentuan dari agama Islam ya.
sampai-sampai ada cerita juga ketika anaknya itu mau ngadep Umar itu, ketika malam-malam ngadep Umar itu, ya Abi, saya mau menghadap. Nah, ketika itu langsung dimatiin itu apa namanya lampunya. Ditanya dulu, ini perkeperluan pribadi atau keperluan negara ini? Sampai-sampai ditanya dulu sampai seperti itu. Begitu apa istilahnya, warok ya Ustaz ya, warok ya, berhati-hati jagain gitu ya. Begitu waroknya sahabat Umar itu sampai lampu aja sampai harus dimatiin dulu, dan pas ditanya dulu ini keperluan pribadi atau keperluan umum ini ya. Kalau keperluan pribadi ya nggak boleh, ya keperluan umum baru boleh dinyalain. Sampai sepertinya, sampai seperti gitu ya dalam menjalankan agama Islam. Ya, mudah-mudahan ini aja ya bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya agar kita semakin teguh menjalankan agama ini, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa dimudahkan dalam melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semua kelak bisa ngumpul bareng ya di surganya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Maaf atas kekurangan.